Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sesepuh, wabil khusus yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, segenap masyayikh Lirboyo, wa khususan bidzikri Abah Hasan Zamzami Mahrus beserta Umi Hajjah Nurhanah yang selalu kita semua tunggu-tunggu barokah dan ridho beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah limpahkan panjang umur kepada beliau berdua fi sihah wa afiyah wa fi taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan wonten hadir dan mriki leoting ingkang kawula muliaken. Ingkang kawula muliaken Bunyai Husnul Khotimah. Masya Allah. Pangapunten iki panggilan sayang karena seringnya manggilnya pakai nama julukan beliau. Sampai supaya nami asli nih. Yang kami muliakan wonten hadir di sini Aning Jihan Zainab yang insya Allah akan memberikan sambutan nanti yang kedua. Yang kami muliakan wonten Ning Nehal, Ning Ahla, Ning Halwa, Ning Nawal, insya Allah. Ning sedaya. Dan sedaya tamu, menika wonten tamu-tamu ingkang hadir hormat maulid, ingkang kawula muliaken, juga seluruh pengurus dan asatidzah Pondok Pesantren Al-Baqarah yang kami muliakan, dan tak lupa kepada seluruh santri Al-Baqarah yang semoga dibanggakan oleh Rasulullah dan Sayyidah Fatimah Zahra. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidatuna Fatimah Zahra, kalau kita bicarakan mengenai tentang keutamaan beliau, tak lain tak bukan pasti yang pertama panjenengan ingat beliau adalah seperti yang disampaikan tadi, penghulu wanita di surga, innaki sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Termasuk ketuanya, pemimpinnya para perempuan yang ada di surga. Nabi Muhammad menyebutkan Sayyidah Fatimah kelak jelas masuk surganya. Ada dua hadis yang menceritakan mengenai hal ini. Pertama, beliau sedang menceritakan bahwa ada nanti perempuan-perempuan yang dijamin surganya sama Allah. Ada 4 perempuan. Dalam hadisnya digambarkan kanjeng Nabi niku lagi nulis 4 garis di tanah. Terus sahabat tanya sama kanjeng Nabi, apa itu kanjeng Nabi? Jenengan kok nulis garis-garis di tanah? Nabi Muhammad dawuh, ada 4 nanti para perempuan-perempuan yang memimpin nanti di surga. Nabi Muhammad menyebutkan yang pertama adalah Sayyidah, siapa? Sayyidah Nawal. Yang pertama ada Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ada kemudian Sayyidah Maryam bintu Imran. Ada Sayyidah Asiyah dan ada Sayyidah Fatimah. Ada Sayyidah Fatimah. Di kesempatan yang lain Nabi Muhammad ketika mau berpamitan dengan Sayyidah Fatimah. Kalau teman-teman masih ingat ceritanya, tahun kemarin saya sudah pernah menceritakan tentang hal ini. Nabi Muhammad ketika berpamitan dengan Sayyidah Fatimah di sakit beliau, membisikkan suatu hal kepada Sayyidah Fatimah yang membuat Sayyidah Fatimah menangis sampai terseduh-seduh. Kemudian habis itu dibisikin lagi. Tangisannya berubah langsung sekejap menjadi senyuman, bahkan sampai beliau tertawa. Saking senangnya. Setelah Nabi Muhammad meninggal, wafat,
Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, kenapa dulu kamu kok ketika dibisikkan kanjeng Nabi nangis terus senyum? Itu tangisannya karena Nabi Muhammad berpamitan kepada Sayyidah Fatimah. Tapi kemudian berganti senyuman karena Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Fatimah, pertama adalah engkau adalah orang yang pertama kali akan menyusulku dari ahlu baitku. Dan amatardaina antakuni sayyidat nisa'i ahlil jannah. Dan apakah engkau ridho Sayyidah Fatimah kalau kamu nanti akan menjadi pemimpin para perempuan di surga? Begitu. Akhirnya Sayyidah Fatimah senang. Terus ada sebagian hadis yang menyebutkan illa Maryam. Maksudnya apa? Kamu nanti jadi pemimpin perempuan di surga kecuali pemimpinnya Maryam. Karena Sayyidah Maryam itu juga termasuk orang yang paling mulia. Innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Makanya gujeng sampai gujeng. Para ulama menceritakannya demikian. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat Sayyidah Fatimah punya keutamaan menjadi pemimpin dan dijamin surganya oleh Allah. Kira-kira kalau panjenengan sekarang dijamin surganya sama Allah, mau kira-kira tetap sholat apa enggak? Masa katanya, masa tetap sholat, masa kira-kira tetap deres betul. Wong jenengan nggak dijamin aja nggak paten terus. Sayyidah Fatimah kan dijamin surganya sama Allah lewat ayahnya sendiri. Bagaimana ayahnya mencintai Sayyidah Fatimah? Kalau panjenengan sering mendengar disebutkan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian dari diriku. Maka siapa yang menyakitinya akan menyakitiku. Siapa yang membuatnya senang akan membuatku senang. Sehingga para ulama mendahulukan begini, teman-teman sekalian. Bahwa termasuk salah satunya adalah Al-Habib Umar bin Hafid. Niku mendahulukan ketika ditanya, bagaimana cara paling cepat untuk kita supaya punya hati yang bersih. Kamu harus lewat pintunya Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah itu kalau kita bikin dia senang, bikin beliau senang, akan membuat Nabi Muhammad bahagia. Akan membuat Nabi Muhammad senang. Karena Nabi Muhammad bilang demikian, faman ardah, kalau orang itu membuat Sayyidah Fatimah meridhoi, senang, Sayyidah Fatimah senang dengannya, maka akan membuatku senang juga. Sehingga para ulama dari mulai zaman sahabat, niku senang dengan Sayyidah Fatimah karena Sayyidah Fatimah kecintaannya kanjeng Nabi. Saya ceritakan ada sahabat Khulafaur Rasyidin yang mengungkapkan kecintaannya kepada Sayyidah Fatimah. Pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah sahabat Umar Al-Faruq. Sahabat Umar bin Khattab. Niku beliau betul-betul terang-terangan di depan Sayyidah Fatimah mengungkapkan, setelah Nabi Muhammad tidak ada yang aku cintai melebihi mencintai engkau Sayyidah Fatimah. Itu di depannya. Karena Sayyidah Fatimah dicintai kanjeng Nabi. Sehingga orang itu kalau senang sama orang akan secara otomatis mencintai apa yang dicintainya. Sampai ada satu cerita sedikit, tadi saya baru membaca dari sirahnya. Bahwa Sayyidah Fatimah niku punya cucu. Punya cucu namanya Sayyidina Hasan. Hasan bin Hasan. Hasan bin Hasan bin Ali. Nah niku ingin meminang seorang perempuan. Putri dari namanya waktu itu adalah Syahal Miswar. Niku dipinang, pingin meminang. Ternyata pinangannya ditolak teman-teman. Pinangannya ditolak coba. Padahal itu adalah besanan dengan keluarganya Rasulullah.
Kenapa kok ditolak? Karena ternyata Sayyidina Hasan bin Ali ini beliau sudah punya istri. Istrinya itu sepupunya sendiri, yaitu adalah Sayyidah Fatimah binti Husain bin Ali. Jadi paham silsilahnya ya? Itu yang nolak. Yang nolak kan berarti termasuk orang soleh kan. Nolak, jawabannya begini ketika menolak. Saya bukan tidak ingin berbesanan dengan besannya Rasulullah. Karena Rasul itu sudah bilang bahwa nasab dan perbesanan yang dijamin tidak akan terputus. Adalah nasab dan besan yang bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya tidak berani membuat sedih Sayyidah Fatimah. Karena kalau semisal saya terima pinanganmu, wahai Sayyid Hasan, nanti pasti Sayyidah Fatimah, nenekmu akan sedih karena cucunya diduakan. Jadinya tidak jadi diterima pinangannya. Teman-teman, yang perlu untuk kita ambil hikmahnya apa? Bahwa sebegitunya para ulama ingin membuat Sayyidah Fatimah bahagia. Karena kenapa? Karena apa yang membuat Sayyidah Fatimah bahagia, ini bisa membuat Kanjeng Nabi bahagia. Maka bagaimana kita? Sudah sejauh manakah kita membuat Sayyidah Fatimah bahagia? Sudah sejauh manakah teman-teman kira-kira membuat Sayyidah Fatimah ridha? Dan ini yang mungkin perlu untuk kita jadikan sebagai introspeksi diri. Kita perlu muhasabah setiap tahunnya saat milad beliau, bukan hanya mengaku mencintai saja, tapi harus berusaha untuk mengikuti tindak lampahnya. Meskipun dicap jadi wanita paling mulia, makanya saya tanya tadi, kira-kira jenengan kalau dicap masuk surga mau sholat enggak? Saya enggak jamin. Saya enggak jamin. Orang kalau sudah kelihatan bakalan masuk surga, bakalan dapat tiket, pasti nanti enggak akan masuk neraka. Pasti langsung masuk surga. Kira-kira kok wis enggak pakai sholat, wis enggak pakai baca Quran, wis enggak pakai rekoso, tinggal tidur aja. Tapi enggak teman-teman sekalian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kan dijamin surganya sama Allah. Tapi mendidik putrinya bagaimana beliau menyampaikan kepada putrinya, ya Fatimah bintu Muhammad. Ya Fatimah bintu Muhammad, angqidhi nafsaki minan nar. Angqidhi nafsaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Aku tidak bisa memiliki kekuatan untuk membuatmu tidak mendapatkan madarat ataupun engkau mendapatkan manfaat sama sekali. Karena pada waktu itu turun ayat kepada Kanjeng Nabi, wa anzir ashiratakal aqrabin. Akhirnya Kanjeng Nabi matur wonten. Dan gini Sayyidah Fatimah. Dan gini Sayyidah Fatimah bahwa Nabi Muhammad tidak menjamin surganya Sayyidah Fatimah. Supaya Sayyidah Fatimah yang mau menyelamatkan dirinya sendiri. Niki teman-teman. Teman-teman sehebat apapun nasab yang teman-teman punya. Tidak ada yang mengalahkan hebatnya nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun Nabi Muhammad tidak menjamin putrinya sendiri masuk surga. Selamat dari api neraka. Suruh untuk menyelamatkan dirinya dari api neraka. Maka apalah kita yang kemudian masih belum dijamin surganya, harus mau betul-betul menyelamatkan diri kita sendiri dari api neraka. Dari api neraka. Kalau Nabi Muhammad pingin, Nabi Muhammad itu ya namanya bid'ah ya. Bid'ah itu kan belahan jiwa. Sayyidah Fatimah niku anak putri keberapa? Putri keberapa? Putri, saya tanya putri, bukan anak. Putri keberapa? Putri keempat. Ada berapa putra-putrinya Kanjeng Nabi?
7. Yang laki-laki ada 3. Siapa saja? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan kita sesuaikan dengan urutannya. Yang pertama tertua Zainab. Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Sayyidah Fatimah yang keempat. Coba teman-teman bayangkan, andaikan semisal jadi putrinya panglima paling, jadi putrinya pemimpin. Kanjeng Nabi kan pemimpin. Itu kan mestinya yo pingin penak-penaan, boten. Kanjeng Nabi tidak mendidik putra-putrinya demikian. Kanjeng Nabi mendidik putri-putrinya, putra-putrinya, putri-putrinya. Karena putranya semuanya meninggal, bahkan masih kecil semua. Yang sempat besar niku putri-putrinya. Sayyidah Zainab sampai besar, sampai punya suami, suaminya adalah Abul As. Kemudian Sayyidah Ruqayyah sampai hijrah ke Madinah. Kalau teman-teman masih ingat ceritanya, Sayyidah Ruqayyah menikah dengan sahabat Utsman bin Affan. Sempat hijrah ke Madinah, meninggalnya saat perang Badar. Jadi perang Badar pulang mengumumkan kemenangan, pas Sayyidah Ruqayyah dikebumikan. Kemudian Sayyidah Ummu Kulthum menikahi Sayyidina Utsman bin Affan, baru kemudian Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah. Kalau misal bisa, ya dididik apa? Dididik, kalau misal bisa ya putrinya pemimpin, putrinya presiden, yo enak-enakan. Orang Kanjeng Nabi itu kalau perang pulang-pulang bawa harta rampasannya kan banyak. Enggak teman-teman. Sayyidah Fatimah memang dididik oleh Kanjeng Nabi untuk zahidah. Az-zahidah. Zuhud. Yang zuhud, yang tidak senang dengan dunia, yang sederhana. Buktinya apa? Didikan Kanjeng Nabi. Jenengan bayangkan saja. Sayyidah Fatimah ketika menikah dengan Sayyidina Ali. Yang ingin kalau tekankan kepada mbak-mbak. Sayyidina Ali itu orangnya betul-betul fakir. Bahkan ketika ditanya waktu meminang Sayyidah Fatimah, ditanya, kamu punya apa Ali? Kanjeng Nabi tanya kepada Ali. Aku nggak punya, saya tidak punya apa-apa Kanjeng Nabi, saya hanya punya diri saya sendiri. Terus Kanjeng Nabi mengingatkan, loh kamu punya baju perang, mana itu baju perangmu? Oh iya ada Kanjeng Nabi, jual baju perangnya. Dijual baju perangnya. Laku seharga 400 dirham teman-teman. Yang kemudian ini dijadikan sebagai mahar kepada Sayyidah Fatimah. Di sebagian riwayat 400 dirham ini Kanjeng Nabi ngutus untuk dibelikan minyak wangi. Untuk Sayyidina Ali dengan Kanjeng Nabi. Makanya kemarin Ustadzah Iksir yang rawuh ke Al-Baqarah sempat bercerita kepada kami waktu mengobrol bahwa karena Kanjeng Nabi ini ngutus untuk diberikan wangi-wangi, tib, wewangian, sehingga di kalangan para habaib itu kalau ada lamaran itu itiba, nggak boleh lepas, nggak boleh ketinggalan ada namanya wewangian. Itiba sama kanjeng Nabi. Waktu ada lamarannya Sayyidah Fatimah ketika dipinang oleh Sayyidina Ali. Dipinang Sayyidina Ali nggak punya apa-apa, nggak punya harta, fakir sefakir-fakirnya, fakir sefakir-fakirnya. Tapi karena nasabnya mulia, orang yang terpandang, orang yang punya ilmu, menikahlah Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Kehidupannya apa enak setelah menikah? Enggak. Susah betul teman-teman. Coba jangan bayangkan. Sayyidah Fatimah kan punya saudari yang sampai besar. Ada Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulthum. Tiga-tiganya itu menikahi saudagar. Sayyidah Zainab menikah dengan Abul As. Abul As itu saudagar kaya di Mekah. Bagian pemasar orang kalau mau menjajakan
dagangan di Mekah itu lewatnya Abu Las. Jadi kalau sekarang itu orangnya mungkin sekarang bos begitu ya. Yang bagian memasarkan dagangan. Kaya betul. Agen kata Mbak Jihan sekarang. Konglomerat. Jadi kaya betul. Sayyidah Ruqayyah menikahi Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidah Ummu Kulthum juga sama menikahi Utsman bin Affan. Jenengan sudah tahu ceritanya. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan seringkali dipuji oleh Kanjeng Nabi. Karena beliau selalu menginfakkan hartanya. Beliau saudagar kaya. Orang yang kaya tapi infakkan hartanya untuk agama Islam. Coba jenengan bayangkan. Orang sekarang kalau keluarganya dapat orang-orang kaya, kira-kira apa isi hatinya? Jangankan saudaranya yang kaya, orang lain yang kaya saja pengen. Iri. Niki kulo betul-betul ingin menyampaikan hal ini. Sekarang zaman media sosial teman-teman. Kita semakin mudah melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Lihat orang kehidupannya enak. Lihat orang kehidupan pernikahannya indah. Lihat orang dapat nikmat banyak. Akhirnya gampang-gampang ngukur. Kok nikmatku sedikit? Kok nikmatku enggak banyak? Itu gampang banget sekarang. Karena efek negatif dari media sosial. Coba jenengan bayangkan Sayyidah Fatimah. Saudara-saudaranya kaya-kaya. Suaminya kaya-kaya. Kan? Sayyidah Fatimah dapat Sayyidina Ali. Mengeluhkah? Tidak. Kemudian curhat sama Kanjeng Nabi gak terima? Tidak. Karena Nabi Muhammad SAW yang langsung mendidik Sayyidah Fatimah demikian. Nabi Muhammad pernah masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Beliau sedang menggiling gandum, menumbuk gandum. Pakaian yang kasar. Kanjeng Nabi lihat Sayyidah Fatimah capek begitu nangis. Coba biasa nih orang tua itu kan kalau sama anak ragil itu kan sayangnya lebih. Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Fatimah juga demikian. Sayangnya lebih. Makanya sampai bilang Fatimah bid'atun minni. Bagian dari jiwaku, belahan jiwaku. Kan sampai begitu. Nangis. Tapi bilang bagaimana Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Bukan, sini nak gak usah begitu, enggak. Kanjeng Nabi bilang, ya Fatimah, teruskan Fatimah. Teruskan Fatimah. Bagaimana bahasa Arabnya? Kanjeng Nabi bilangnya, tajarra'i ya Fatimah. Tajarra'i ya Fatimah muraratad dunya lina'imil akhirah. Teruskan Fatimah, kamu cicipin itu enggak enaknya dunia Fatimah, kamu terusin. Supaya nanti kamu di akhirat dapat kenikmatan akhirat. Bukan kemudian disuruh malah enakan. Enggak. Kalau giling, numbuk sampai mengepal tangannya. Sayyidina Ali juga begitu. Bekerjanya sama orang Yahudi. Setiap satu timbaan, upahnya 1 butir kurma. Nimba, 1 timba, 1 butir kurma. Begitu pekerjaannya. Pernah Kanjeng Nabi masuk ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Gak ada Sayyidina Hasan dan Husain kan nyari cucunya. Kanjeng Nabi. Kemana? Tadi di kelaparan Kanjeng Nabi Hasan dan Husain. Akhirnya diajak sama Ali, diajak sama Sayyidina Ali. Diajak ternyata ketika disusul dilihat sedang ada di kebunnya orang Yahudi. Ada bekas kurma. Di tangannya Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Ali lagi nimba supaya dapat upah kurma. 1 timba 1 kurma. Akhirnya dibilang sama Kanjeng Nabi, ayo Ali, ayo kita pulang sebelum nanti Hasan dan Husain kepanasan. Ayo kita pulang. Sebentar Kanjeng Nabi, jenengan duduk dulu Kanjeng Nabi. Kata Sayyidina Ali, jenengan duduk dulu Kanjeng Nabi. Saya lagi nimba ini supaya dapat beberapa kurma. Karena Fatimah di rumah juga kelaparan. Maka tolong duduk dulu. Pulang-pulang
sudah dapat beberapa kurma dibopong. Sayyidina Ali bawa salah satu putranya, Kanjeng Nabi bawa satu putranya. Sayyidah Fatimah sampai pernah disuruh Sayyidina Ali, coba itu Kanjeng Nabi dapat budak, karena baru ada yang ngirim budak. Kamu minta coba, biar kamu itu di rumah enggak repot sama pekerjaan rumah yang kamu lakuin setiap hari. Sayyidina Bilal itu pernah lewat, anaknya Sayyidah Fatimah nangis, Sayyidah Fatimah lagi bikin roti. Sampai akhirnya Sayyidina Bilal nawarin bantuan. Niki Sayyidah Fatimah, saya bantu, jenengan mau kalau bantu ngomong anak, apa jenengan mau saya bantu bikin rotinya, numbuk rotinya. Kalau Sayyidah Fatimah, sudah bantu aja ini apa namanya bikin rotinya, anak saya biar sama saya. Itu menunjukkan Sayyidah Fatimah betul-betul pekerjaan rumah tangganya betul-betul membuat beliau lelah. Akhirnya datang ke Kanjeng Nabi ya, datang ke Kanjeng Nabi. Berharap mau mengungkapkan niat hati minta budak, minta khodim. Ada tamu di dalamnya Kanjeng Nabi. Malu Sayyidah Fatimah, tidak berani mengungkapkan, pulang lagi. Pulang lagi, kemudian diantarkan oleh Sayyidina Ali. Diantarkan sampai di sana matur. Ini biasa ya, anak kan begitu. Kalau ada yang susah matur sama orang tuanya. Tapi kemudian jawabannya Kanjeng Nabi bagaimana ketika Sayyidah Fatimah matur minta budak, minta khodim. Tidak, itu Kanjeng Nabi nolaknya betul-betul sangat nolak teman-teman. Kalau diceritakan, Kanjeng Nabi sangat menolak, beliau dawuh begini, aku tidak akan memberimu khodim ini wahai Fatimah, budak ini Fatimah, sedangkan aku meninggalkan ahlu sufah dalam keadaan kelaparan. Itu budak-budak sudah saya jual. Sudah saya jual dan uangnya sudah saya berikan kepada ahlu sufah. Sudah saya berikan, kamu pulang aja, pulang. Tidak. Teman-teman, tidak semua permintaan yang diminta oleh anak diturutin oleh orang tua. Bukan karena orang tua nggak sayang. Tapi kadang di sini ada pelajaran yang disisipkan oleh orang tua kepada anaknya. Pulang sampai di rumah malam hari Kanjeng Nabi datang. Waktu itu Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah sudah berbaring tidur. Datang Kanjeng Nabi, kemudian ketika masuk bergegas Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah, pingin duduk. Sudah, kata Kanjeng Nabi. Suruh tetap duduk. Ketika tidur, suruh tetap tidur. Tidurnya mohon maaf, tetap tidur. Sekalian Nabi dawuh, kamu pingin gak saya ajarkan kalimat yang lebih baik daripada yang kau pinta tadi. Yang kau pinta tadi pagi, yaitu adalah seorang khodim. Kalau Kanjeng Nabi diajarkan zikir atau wirid sebelum tidur. Teman-teman kalau masih ingat, wirid ini khusus Kanjeng Nabi ajarkan kepada Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali. Yaitu adalah bacaan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Dalam sebagian riwayat demikian. Ini wirid yang daunnya Kanjeng Nabi lebih bagus daripada khodim yang engkau minta tadi pagi. Teman-teman, kalau teman-teman bayangin sekarang bahwa kita sebagai seorang perempuan harus bisa mencontoh sifat qanaahnya Sayyidah Fatimah. Kehidupan yang beliau lakuin, yang beliau alamin gak ada enak-enaknya. Tapi beliau jalani dengan qanaah. Kalau katanya Hubabah Halimah Al-Idrus, yang gak ada jangan dicari, yang ada harus bisa dibagi. Ya, yang gak ada jangan dicari. Lagi gak ada seblak nyarinya. Seblak misalnya di rumah. Lagi gak ada ayam nyarinya lauk ayam semisal. Lagi gak ada nasi goreng nyarinya nasi goreng. Tapi kalau ada harus bisa dibagi. Bagi sama yang lainnya. Harus punya sifat qanaah. Maka dari itu Mbak Yaya Kafa, Abu Ya Abdullah Kafa Bimarus seringkali kalau memberikan nasihat
ketika beliau menyampaikan mauidhah, kalian para perempuan itu jangan sampai minta diberi sabar oleh Allah. Jangan. Jenengan jangan minta Rabbana afrigh alaina sabra, jangan. Jangan doa begitu. Karena apa? Kalau kalian minta sabar, berarti kalian minta sepaket dengan ujiannya. Kalau kalian minta sabar sama Allah, berarti kalian harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abuya sering menyampaikan, kalau mau minta sama Allah, mintalah dijadikan sebagai pribadi yang punya sifat qanaah. Dan ini sifat yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah. Qanaah dengan apa yang Allah berikan rezeki kepadanya, dengan kehidupannya. Meskipun kehidupannya bukan kehidupan yang enak, tapi beliau qanaah sehingga bisa sampai di predikat sebagai pemimpinnya orang-orang di surga. Umurnya cuma berapa? 29 tahun. Cuma 29 tahun. Tapi bisa menjadi pemimpin para perempuan di surga. Maka ini yang perlu kita contoh teman-teman. Semoga semua kita yang di sini oleh Allah diberikan sifat qanaah di hatinya sehingga bisa meneladani dari Sayyidah Fatimah Zahra. Kehidupan kita apapun nanti adalah rizki yang paling baik yang Allah berikan kepada kita. Kita kalau mau ngukur nikmat, kita ukur pakai nikmatnya orang lain, gak akan ada selesainya. Teman-teman mau berdalih apa? Sayyidah Fatimah kan dulu emang serba kesulitan. Di sini kan sekarang serba enak, enggak. Enggak begitu. Kanjeng Nabi kalau mau minta gunung jadikan emas juga bisa. Enggak. Tapi enggak begitu ya. Karena Nabi mengajarkan. Maka panjenengan harus bisa mensyukuri. Allah kasih nikmat apapun kepada panjenengan. Berarti itu bagian kita yang harus kita syukuri. Kita syukuri dengan apa? Dengan kemudian kita tasarrufkan kepada taat Allah. Takwa kepada Allah. Dikasih nikmat sehat. Dikasih nikmat harta, dikasih nikmat bisa ngaji, dimaksimalkan untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dari kaulo yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit ini namun bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.